Sopir truk itu terkejut. Pemilik mobil mewah yang tabrakan dengannya. Ternyata wajahnya persis sama dengan dirinya, yang membuat hatinya bergetar. Ponsel pria itu bisa dengan mudah dibuka pakai wajahnya sendiri. Dompet dan logo mobil mewah di dalam mobil langsung membuatnya timbul niat jahat. Ia pun mengangkat batu bata dan menghantam pria yang sedang minta tolong itu hingga tewas. Lalu cepat-cepat menggendong anak perempuan di dalam mobil, membawanya pulang dan menyerahkannya ke istrinya, sambil berpesan agar anak itu tak boleh keluar dari desa. Dengan begitu mereka bisa hidup makmur selamanya. Setelah itu ia kembali ke lokasi kecelakaan, menendang mayat pria itu hingga jatuh ke jurang, lalu membakar semua barang di dalam mobil. Ketika istri pria itu datang, sopir itu hanya bisa pura-pura terluka demi mendapatkan simpati. Namun karena anak perempuan mereka tidak ditemukan di lokasi, sang anak pun jadi beban yang tak pernah hilang dari hati sang istri. Waktu berlalu 16 tahun. Bermodal kebohongan akibat kecelakaan itu, sopir menutupi semua celah ingatannya yang kosong. Dengan bantuan istrinya, ia perlahan belajar bisnis. Bahkan kini jadi manajer umum di perusahaan besar. Tapi sang istri tidak pernah berhenti mencari anaknya. Hari itu, asisten membawa kabar gembira. Katanya mungkin sudah menemukan jejak sang anak. Tapi pria itu justru yakin dan berkata tidak mungkin. Karena dulu dia menyembunyikan anak itu di desa kecil di pegunungan. Orang luar pasti sulit menemukannya. Namun sikap anehnya langsung membuat istrinya curiga. Orang normal mestinya senang dengar kabar soal anaknya. Tapi dia bukan senang, malah terlihat gugup. Pria itu beralasan, selama ini sudah terlalu banyak kabar palsu. Dia takut kecewa lagi. Saat asisten ingin menjelaskan, istrinya buru-buru memotong. Dalam hatinya ia makin yakin, suaminya pasti menyembunyikan rahasia besar. Atas isyarat istrinya, asisten pun tidak mengungkap kalau anak itu ditemukan di desa. Namun pria itu sudah curiga. Langsung diam-diam menemui istri di desa, meminta agar segera nikahkan anak itu dengan anaknya sendiri. Lalu cari kesempatan untuk menyingkirkan istrinya. Dengan begitu, ia bisa menutup rapat rahasia. Dan anak dari putranya dan gadis itu bisa mewarisi seluruh kekayaan istrinya. Keesokan harinya, wanita itu langsung mengendarai mobil menuju desa. Sepanjang jalan ia bertanya soal anak perempuan yang muncul belasan tahun lalu. Desanya kecil. Tak lama seseorang menunjukkan arah. Dan hari itu, tepat hari pernikahan gadis itu dengan putra pria tersebut. Gadis itu terus melawan. Tak mau menikah dengan kakak yang malas dan rakus itu. Namun perlawanan itu malah membuat ibu angkatnya memarahinya. Tepat saat itu, wanita itu sampai di lokasi pernikahan. Ia terkejut melihat tanda lahir di tubuh pengantin perempuan persis sama dengan milik anaknya. Usianya pun cocok. Hatanya langsung bergetar. Gadis di depan matanya adalah anak kandung yang ia cari selama 16 tahun. Melihat ada yang ingin merebut anaknya, wanita licik itu langsung menuduhnya penipu. Wanita itu langsung mengeluarkan foto anaknya. Di foto itu terlihat jelas tanda lahir mereka persis sama letaknya. Tapi yang dilihat wanita licik itu adalah foto suaminya bersama wanita lain dan seorang anak kecil. Dia salah paham dan mengira wanita itu adalah selingkuhan suaminya. Langsung marah-marah mencaci. Menghadapi tuduhan penuh percaya diri itu, wanita itu sadar ada yang tidak beres dengan selera suaminya. Tak mungkin menyukai wanita sekasar ini. Ia langsung bertanya siapa suami wanita licik itu. Dengan sombong dia menjawab suaminya adalah manajer umum perusahaan besar. Tapi nama yang disebut berbeda dengan nama suaminya. Sebelum sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi, wanita licik itu kehilangan kendali. Mengajak warga desa untuk memberi pelajaran padanya. Anaknya buru-buru maju untuk menghentikan, tapi langsung dimarahi oleh ibu angkatnya. Ia memaksa wanita itu untuk berlutut dan mengakui kesalahan. Mengaku dirinya adalah selingkuhan demi melindungi anaknya. Wanita itu akhirnya berlutut. Namun wanita licik itu tak berniat berhenti. Ia mengambil botol minuman dan menghantamkan ke kepala wanita itu. Pandangan wanita itu langsung